Tokyo Revengers episode yang ke-11 dibuka dengan sebuah pengulangan cerita singkat yang ada pada episode minggu lalu. Di mana pada momen ini, kita pun akhirnya bisa melihat bagaimana kondisi terbaru dari para anggota geng Toman generasi yang pertama. Setelah beberapa hari berselang pasca berakhirnya pertempuran besar yang terjadi pada malam perayaan Natal. Ketika mereka semua bertarung melawan Taiju Shiba dan juga geng Black Dragons generasi ke-10. Yang pertama diperlihatkan adalah Draken dan juga Mitsuya. Di mana pada momen ini mereka berdua pun nampak berkendara bersama-sama demi mengingat dan juga mengenang mengenai masa lalu mereka berdua. Atau tepatnya ketika Mitsuya dan juga Draken baru pertama kali bertemu. Singkat cerita, masa lalu dari Draken dan juga Mitsuya sangatlah menarik sekali. Di mana Draken dan juga Mitsuya kecil bertemu pada kondisi yang sangat tidak disangka. Di satu sisi nampak Draken yang sedang duduk dan juga bersantai sambil memakan bekal makan malamnya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Mitsuya yang kebetulan pada saat itu sedang sibuk untuk menggambar sebuah grafiti pada sebuah tembok tua yang tidak terpakai. Menyaksikan semua gambar dari Mitsuya yang nampak sangat keren, Draken pun tanpa pikir panjang seketika langsung memujinya. Bahkan di satu momen yang sama ini, Draken yang terlihat sangat ramah langsung menawarkan kepada Mitsuya sebuah bekal makanan. Apalagi setelah Draken mendengar cerita dari Mitsuya bahwa Mitsuya saat ini sedang kabur dari rumah dan belum makan apapun sama sekali. Namun karena Mitsuya tidak mengerti apa maksud dari Draken, akhirnya Mitsuya yang saat itu nampak sangat kelaparan tanpa sengaja malah menghabiskan semua bekal makanan dari Draken tanpa ada satupun yang disisakan. Melihat hal itu, Draken pun awalnya nampak sangat terkejut. Oleh karena itu, sebagai ganti dari makanan yang dihabiskan oleh Mitsuya, Draken pun akhirnya meminta sebuah pertukaran yang setara. Di mana mulai sekarang, gambar grafiti naga yang saat itu sedang dibuat oleh Mitsuya akan menjadi miliknya. Nah, mulai dari sanalah Draken dan juga Mitsuya kecil akhirnya menjadi teman akrab. Dan juga mulai dari sanalah Mitsuya menjadi sangat kagum sekali kepada Draken. Karena walaupun Draken adalah orang yang sangat kuat, namun nyatanya Draken tidak pernah menggunakan semua kekuatannya itu untuk menyakiti orang lain. Bahkan saking kagumnya Mitsuya kepada Draken, dia pun akhirnya sampai meniru gaya rambut dari Draken dan juga memasang tato naga yang sama pada kepala sebelah kirinya. Serta mulai dari sana juga lah, Mitsuya dan juga Draken akhirnya mendapatkan sebuah julukan sebagai pasangan naga kembar Toman. Kemudian yang kedua, kita pun juga diperlihatkan mengenai bagaimana kondisi terbaru di dalam keluarga Shiba. Di mana pada panel berikutnya, nampak Taiju Shiba yang datang untuk menemui Yuzua Shiba demi membicarakan tentang sebuah hal yang sangat penting dengan berkata seperti ini. Yuzua, walaupun saat ini aku sadar bahwa caraku sudah salah, tapi sebenarnya tujuanku sejak awal hanyalah ada satu, yaitu aku ingin mendidik Hakai supaya dia bisa menjadi kuat. Namun tidak peduli sekeras apa aku berusaha merubah Hakai, nyatanya Hakai pun sama sekali tidak pernah mau menuruti perkataanku dan terus-menerus menjadi pria yang sangat lemah tanpa pernah bisa melawanku sama sekali. Hal itulah yang membuatku sangat kagum terhadap Takemichi. Mengingat setelah bertemu dengan Takemichi, Hakai pun tiba-tiba saja langsung berubah menjadi orang yang sangat kuat sekali. Oleh karena itu, kehadiranku di sini sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Taiju pun dengan tegas kembali melanjutkan semua perkataannya. Walaupun saat ini aku memutuskan untuk pergi, namun aku tidak akan pernah membuat sebuah geng berandalan baru lagi. Jadi mulai dari sini, aku serahkan Hakai kepada dirimu, dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa hari berlalu, atau tepatnya 1 minggu setelah hari perayaan tahun baru, Toman pun akhirnya langsung memulai rapat pertemuan mereka di tahun 2006. Di mana pada panel ini, nampak Draken dan juga Maiki yang sudah siap untuk menyampaikan beberapa hal penting dengan berkata seperti ini. Dengar, pada perayaan Natal kemarin, Toman dan juga geng Black Dragons telah terlibat di dalam sebuah pertarungan besar yang diawali oleh masalah di dalam keluarga Taiju Shiba, Hakai Shiba, dan juga Yuzua Shiba. Walaupun di malam itu Toman sempat kewalahan, namun berkat perjuangan dan juga kerja keras dari Takemichi, Toman pun akhirnya mampu bertahan dan pulang dengan membawa kemenangan. Oleh karena itu, pada rapat pertemuan kita kali ini, aku akan memberikan 3 buah pengumuman penting yang akan melibatkan 3 orang paling berpengaruh di dalam pertemuan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah Hakai. Di mana pada momen ini Hakai pun langsung maju untuk bertemu dengan Maiki. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung meminta maaf kepada Maiki dan juga semua anggota geng Toman generasi pertama lainnya sambil berkata seperti ini.
Mikey, Draken, semua masalah yang terjadi di malam perayaan Natal kemarin sepenuhnya adalah kesalahanku. Jadi apapun keputusan dan hukuman yang akan kau berikan, aku pun sudah siap untuk menerimanya. Mendengar permintaan maaf dari Hakai itu, semua kapten divisi lain yang ada di lokasi ini pun seketika langsung menjawabnya, dimulai dari Yasuhiro Mucho. Haha, sudahlah Hakai, kau tidak perlu meminta maaf. Lagi pula, pada akhirnya Toman pun bisa menang dan tidak ada satupun anggota kita yang terbunuh. Jadi, angkatlah kepalamu. Karena tidak peduli apapun yang terjadi, kau akan tetap menjadi anggota dari geng Toman generasi pertama. Hal yang serupa pun diucapkan juga oleh Engri dan juga Mitsuya Takashi. Di mana pada momen ini, Mitsuya pun dengan lantang seketika langsung berkata, "Woi Hakai, sampai kapanpun tempatmu sebagai wakil kapten dari divisi kedua geng Toman tidak akan pernah bisa digantikan. Oleh karena itu, cepatlah segera kembali, karena kami semua pasti akan selalu menerimamu." Setelah mendengar semua ucapan dan juga jawaban dari para kapten, suasana di dalam medan tempur ini pun menjadi semakin bergemuruh. Karena nyatanya semua orang pun dengan lantang langsung meneriaki nama Hakai berkali-kali. Berdasarkan semua hal itu, akhirnya Draken dan juga Mikey pun kini sudah menetapkan keputusannya. Yaitu mereka akan memaafkan Hakai, dan Hakai pun akan kembali menjadi wakil kapten dari divisi kedua Toman untuk mendampingi Mitsuya Takashi. Nah, dengan keputusan itu, akhirnya masalah mengenai Hakai kini sudah selesai. Oleh karena itu pada panel selanjutnya, Draken pun dengan lantang langsung memanggil nama orang yang kedua untuk segera maju ke hadapannya. Di mana kehadiran dari orang kedua inilah yang membuat suasana di dalam medan tempur seketika menjadi hening. Mengingat orang yang maju dan juga datang untuk menghampiri Draken, ternyata adalah mantan anggota eksekutif dari Game Black Dragons, sekaligus orang yang mendirikan Game Black Dragons generasi ke-10. Nah, di momen inilah Koko pun tanpa pikir panjang seketika langsung menjelaskan maksud dan tujuannya. Kenapa dia bisa datang ke tempat pertemuan Toman? Alasan kedatangan Koko dan Inui adalah karena Mikey sudah memutuskan bahwa mulai sekarang Game Black Dragons generasi ke-11 akan bergabung ke dalam geng Toman juga di bawah pimpinan kapten divisi pertama Toman, yaitu Hanagaki Takemichi. Yang artinya secara tidak langsung Koko dan Inui saat ini adalah anak buah dari Takemichi. Dan semua anggota dari Game Black Dragons generasi ke-11 yang ada di dalamnya akan melebur menjadi satu sebagai anggota dari divisi pertama juga. Walaupun pada awalnya Takemichi nampak sangat terkejut dengan sebuah keputusan yang sangat mendadak ini, namun pada akhirnya dia pun mau menerimanya. Apalagi di momen yang sama itu, Mikey pun juga berkata seperti ini kepada Takemichi. "Takemichi, ini adalah permintaan mereka. Karena bagi mereka berdua, hanya kaulah satu-satunya orang yang pantas untuk diikuti. Dan juga hanya kau sajalah satu-satunya orang yang saat ini sangat mereka kagumi." Nah, kini sampailah kita kepada poin masalah yang ketiga, sekaligus poin masalah terakhir yang harus diselesaikan oleh geng Toman generasi pertama. Di mana kali ini Mikey sendirilah yang akhirnya berjalan menuju ke arah kerumunan, serta di saat yang bersamaan dia pun mulai berteriak dengan sangat kencang sekali. "Woi Kisaki, mulai saat ini kau akan dikeluarkan dari geng Toman. Dan mulai saat ini juga kau bukanlah anggota dari geng Toman lagi." Mendengar semua ucapan yang sangat mendadak dari Mikey, Kisaki pun seketika nampak sangat terkejut. Bahkan untuk memastikan itu semua, Kisaki pun sampai bertanya satu kali lagi kepada Sanomanjiro. Walaupun pada akhirnya jawaban dari Mikey tetaplah sama saja. Oleh karena itu pada panel berikutnya, Hanma yang tidak terima dengan semua keputusan dari Mikey itu, akhirnya langsung maju menghampiri Kisaki, lalu ikut merespon juga semua perkataan dari Mikey barusan. "Hah? Tunggu dulu Mikey, jika kau berani mengeluarkan Kisaki, maka aku pun akan keluar dari geng Toman generasi pertama juga. Yang artinya kau akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurmu. Mengingat 450 orang anggota dari geng Valhalla yang ada di bawahku, akan aku tarik keluar juga dari geng Toman ini. Dengan begitu, maka anggota geng Toman yang tersisa hanya sekitar 100 orang saja." Mendengar dan menyaksikan semua ancaman yang diberikan oleh Hanma, Mikey pun sama sekali tidak terlihat khawatir. Bahkan dengan penuh ketenangan, dia pun mulai menjawab semua ucapan dari Hanma barusan. "Aku sama sekali tidak peduli. Lagi pula saat ini geng Toman sudah berkembang menjadi terlalu besar, hingga kami pun menjadi kesulitan untuk bisa mengendalikannya lagi. Jadi bagiku 100 orang yang ada saat ini sudahlah sangat cukup untuk bisa menjadi geng terkuat sekaligus geng nomor 1 di seluruh dunia berandalan." Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Mikey pun dengan tegas kembali melanjutkan semua perkataannya. "Dengar, aku sudah tahu semua rencana licik yang telah kalian lakukan di malam perayaan Natal ini.
Karena faktanya kalian berdualah orang yang membuat Takemichi dan juga Taiju Shiba menjadi terlibat sebuah pertengkaran. Ditambah kalian jugalah orang yang memberikan pisau kepada Joshua Shiba dan juga mengasuh Joshua Shiba supaya dia mau membunuh Taiju Shiba. Jadi mulai sekarang tidak ada yang perlu kau sembunyikan lagi, mengingat saat ini aku sudah tahu semua kebenarannya. Menyaksikan dan mendengar semua ucapan dari Mikey itu, Kisaki yang mulai nampak frustasi akhirnya mulai berkata, "Mikey, aku melakukan semua ini hanya demi dirimu dan juga demi Toman. Karena hanya dengan menggunakan caraku lah, Toman akan bisa berkembang menjadi semakin besar lebih dari ini. Jadi jika kau memutuskan untuk membuangku sekarang, maka kau sendirilah orang yang akan kehilangan segalanya." Melihat sikap arogan yang ditunjukkan oleh Kisaki, Draken pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung berjalan menuju ke arah Kisaki. Serta dia pun meminta Kisaki untuk segera menjauh. Karena saat ini tidak ada satupun orang yang mengizinkan Kisaki untuk bisa mendekati Mikey. Nah, mulai dari sanalah keadaan di dalam rapat ini pun menjadi semakin panas. Karena dengan bergeraknya Draken untuk menghentikan Kisaki Theta, maka secara otomatis Hanma pun langsung merespon semua hal itu. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung berlari menuju ke arah Draken sambil melayangkan satu pukulan supernya. Beruntung di momen ini Draken pun mampu menyadari kedatangan dari Hanma. Hingga pada akhirnya dia pun mampu menahan dengan sempurna semua serangan dari Hanma barusan. Nah, sementara Hanma dan juga Draken sedang bertarung, kini kita pun bisa melihat kondisi terbaru dari Kisaki dan juga Mikey yang masih terus melanjutkan perdebatan mereka. Di mana pada momen selanjutnya, Kisaki pun dengan lantang langsung berteriak menuju ke arah Mikey. "Woi Mikey, kau tidak bisa membuangku begitu saja. Karena nyatanya aku adalah sisi kegelapan yang saat ini dibutuhkan oleh Toman jika Toman ingin menjadi nomor 1. Jadi tolong pikirkanlah kembali semua keputusanmu dan mari kita bangun Toman bersama-sama menggunakan jalan kegelapan." Semua rentetan kejadian ini pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Mikey pun dengan lantang seketika langsung berkata, "Tidak, keputusanku saat ini sudah bulat. Toman tidak membutuhkan dirimu lagi dan rapat ini sekarang aku bubarkan." Nah, itulah semua potongan cerita singkat dari anime Tokyo Revengers episode yang ke-11. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.